Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya meskipun di masa pandemi ini. Gimana kabar di rumahnya? Selalu baik ya? Nah, kemudian untuk sebelum dimulainya proses pembelajaran kali ini ya. Nah, kali ini itu untuk melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin sudah dilakukan ya. Kemudian sebelum kegiatan inti pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Coba siapa? Siti Amelia atau Siti Kokoy, Salma, Fani Fadila? Akan. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Siap dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan penilaian ya. Penilaiannya itu yaitu melalui 3 aspek. Yang pertama aspek keterampilan, yang kedua aspek kepribadian, dan satu lagi aspek religiusnya. Nah, nanti dari ketiga aspek itu ada lagi runtutannya. Nanti Bapak kan kemarin sudah mengirimkan LKPD dan bahan ajarnya ya sehari sebelumnya. Nah, itu sudah kalian buka setelah dikomunikasi di WhatsApp grup. Dan setelah itu kalian paham, baru kita melakukan Zoom meeting ya. Nah, kemudian nanti kalian mengirimkan ya, mengisi kesimpulan dari materi yang sekarang itu di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kemudian selanjutnya setelah diisi, kalian itu memfoto hasil LKPD yang sudah kalian isi di rumah masing-masing. Nah, setelah itu kalian mengirimkan melalui WhatsApp group atau ke Bapak langsung WhatsApp atau ke Google Classroom ya. Nah, paling lambatnya nanti jam 4 untuk dikirimkannya ya, mengerti? Mengerti. Nah, sekarang kita tonton videonya saja ya. Nah, ini ada videonya. Nah, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Nah, yang pertama ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Nah, materi ini merupakan materi PPKN kelas 8 SMP ya. Nah, yang pertama kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang pertama sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, sebagai asas kerohanian dan tertib hukum di Indonesia. Yang ketiga, sebagai wujud cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Keempat, sebagai norma atau pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk memelihara moral kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kelima, sebagai semangat bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan negara dan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang berikutnya ya, sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama, sebagai cita-cita luhur bangsa dan negara yang harus diwujudkan. Yang kedua, memberi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai cita-cita. Yang ketiga, sebagai pedoman bersikap, berpikir, dan bertingkah laku bagi semua warga negara sehingga terbentuk kepribadian bangsa Indonesia. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila. Apa nilai hakikat itu? Nilai itu berkaitan dengan sesuatu yang
berguna bagi unsur hidup manusia dan bersifat fisik. Nah, nilai vital segala yang bermanfaat melakukan kegiatan. Ketiga, nilai kerohanian. Segala yang berguna bagi rohani bangsa. Hakikat nilai. Nilai dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi 3, yakni 1, nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur hidup manusia dan bersifat fisik. 2, nilai vital, segala yang bermanfaat dalam melakukan kegiatan. 3, nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai rohani juga dibagi juga menjadi 4 ya, ada nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Nah, kemudian kita kupas lagi. Apa sifat dan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri ya? Nah, yang pertama ada dimensi realitas. Nah, nilai Pancasila ini mengandung atau digali dari nilai-nilai yang berkembang secara nyata dalam masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat kita kan sudah mengakui adanya Tuhan ya, menghargai sesama manusia, persatuan, bermusyawarah, serta mengutamakan kepentingan bersama yang berkeadilan sosial. Nah, yang kedua ada dimensi idealitas. Nah, dimensi idealitas ini berarti nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan ideal yang dicita-citakan bersama, yaitu negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial ya. Dan yang ketiga itu ada dimensi fleksibilitas ya, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai suatu nilai ideal tidak tetap. Maksudnya nilai Pancasila itu selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Ini nilainya ya, bukan silanya. Tuntutan masyarakat Indonesia sebagai pemilik dasar negara. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bersifat terbuka dimensi fleksibilitas ini maksudnya nilai-nilai di dalam nilai-nilainya, bukan silanya ya. Berikutnya ada nilai-nilai Pancasila. Ada nilai-nilai sila Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila ya. Nah, setiap sila memiliki nilai dasar. Nah, yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, menolak paham ateisme, menjamin kebebasan beragama dan beribadah, menghormati perbedaan agama, dan adanya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya mengakui penyelesaian derajat antar manusia dan bangsa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjamin kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban, membina kerukunan dan kerjasama dengan bangsa lain. Nah, ada yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai dasarnya yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dengan kepentingan golongan atau suku, mengakui keanekaragaman bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ancaman satu wilayah adalah ancaman bangsa secara keseluruhan. Itu yang keempat. Nah, kemudian di persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penyelenggaraan musyawarah atas dasar demokrasi, nilai dasarnya. Pengembangan demokrasi Pancasila kedua itu nilai dasarnya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat, itu nilai dasarnya. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya, dikembangkan demokrasi ekonomi. Yang kedua, tidak semua cabang produksi dikuasai negara. Yang ketiga, kekayaan alam untuk kemakmuran bersama. Yang keempat, mengutamakan kegotong royongan. Yang kelima, pihak yang kuat ikut membantu yang lemah. Nah, itu dia penjelasan mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami materi PPKN kelas 8 ini ya. Nah, jika ingin ada yang ditanyakan, mohon boleh ditanyakan sekarang setelah materi ini selesai dibahas ya. Nah,
Nah, coba apa yang diketahui dari pembahasan yang barusan? Coba siapa yang bisa menjelaskan dari materi yang sudah dijelaskan sebelum nantinya mengisi LKPD-nya. Coba ya. Coba. Sebagai meliput 5 sumber. Nah, coba siapa? Siti Amelia itu yang bisa menjawab atau Pani? Pani. Ya, coba Pani bisa menjawab. Coba, bagaimana? Sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Dua, sebagai basis rohanian tertib di Indonesia. Tiga, sebagai wujud cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4, sebagai norma pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk memelihara merat kemanusiaan dalam negara kesejahteraan rakyat. 5, sebagai semangat bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan negara dan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai perkembangan zaman. Betul sekali, Pani Fadilah, lancar sekali. Berarti tadi ketika Bapak menjelaskan materinya, itu ditulis oleh Pani ya, yang penting-pentingnya apa. Nah, makanya nanti yang lain juga begitu untuk kedepannya. Kalau Bapak sedang menjelaskan misalnya, oh ini penting, silahkan ditulis ya. Nah, agar bisa seperti Pani, ketika materi selesai dijelaskan, mampu menyerap dan menjelaskannya ya. Nah, coba siapa lagi yang bisa menjelaskan setelah Bapak menjelaskan materi tadi? Oh iya, Siti Pancasila Amelia, sebagai silakan. pandangan hidup bangsa, 3 yaitu sebagai cita-cita luhur bangsa dan negara yang harus diwujudkan. 2, memberikan petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai cita-cita. 3, sebagai pedoman bersikap, berpikir, dan bertingkah laku bagi semua warga negara sehingga terbentuk kepribadian bangsa Indonesia. Sudah? Siti Amelia juga sama ya, bisa seperti Pani juga. Nah, semoga yang lain juga bisa ya, seperti Siti Amelia, Pani juga ya. Jadi ketika materi dijelaskan oleh Bapak, bisa menyerap juga ya, menyerap dengan dituliskan tanpa Bapak mau oh ini tulis, oh tahu, ini penting, sehingga ditulis. Nah, ketika selesai penjelasan, mampu menyerap dan menjelaskan materi-materi yang sudah dibahas dengan baik ya. Nah, Salma juga mungkin tadi menuliskan Siti atau lupa tidak menuliskan. Tapi tidak apa-apa ya kalau tidak sekarang. Tapi nanti di dalam materi nanti LKPD harus bisa dilengkapi ya. Nanti masih ingat jam berapa waktu pengumpulannya? Jam 4 sore ya. Jadi jam 4 sore nanti LKPD-nya dikirim ke Bapak melalui Google Classroom ya. Melalui Google Classroom. Nah, nanti Bapak penilaiannya paling besok atau lusa sudah bisa didapatkan ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau begitu Bapak tinggal nunggu hasil dari kalian saja ya. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini
Bapak cukup sekian dulu atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Oh ya, cukup. Ya, kalau begitu coba sebelum pertemuan kali ini berakhir dipimpin doa dulu coba. Siap, sebelum kita selesai belajar. Selesai. Ya. Ya, alhamdulillah berdoa selesai dan selesai pula pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.